Kali ini kita akan membahas mengenai cara manusia untuk menjadi dewa Otsutsuki. Apakah seorang manusia biasa atau shinobi biasa memiliki kemampuan untuk bisa bertransformasi menjadi seorang dewa? Dalam franchise Naruto, kita diperkenalkan oleh sebuah klan yang tidak biasa, yaitu Otsutsuki. Baik Masashi Kishimoto maupun Ukyo Kodachi masih belum memberikan informasi apapun terkait asal-usul dari klan Otsutsuki. Satu hal yang pasti, mereka adalah klan yang berasal dari luar planet bumi. Dan yang kedua, mereka bisa hidup untuk selamanya. Klan Otsutsuki sendiri bisa dibilang adalah klan penjajah karena seluruh anggota klan ini akan disebar ke berbagai planet untuk kemudian menanamkan sebuah pohon suci, dan kemudian dari pohon tersebut akan menghasilkan satu buah yang sangat dahsyat yang disebut buah cakra. Buah inilah yang menjadi salah satu sumber kekuatan klan Otsutsuki. Tapi bagaimana jika buah tersebut dikonsumsi oleh manusia biasa? Yang pertama yang akan terjadi adalah manusia atau shinobi biasa tersebut akan tewas. Ada dua kemungkinan yang terjadi jika manusia biasa kemudian mengkonsumsi buah cakra. Seperti yang dijelaskan oleh Amado, buah cakra sendiri merupakan hasil dari penyerapan seluruh energi kehidupan dari sebuah planet. Seorang Otsutsuki akan menanamkan sebuah pohon suci dan kemudian meninggalkannya selama beberapa waktu sampai seluruh energi kehidupan di sebuah tempat tersebut terkuras habis. Ketika sudah waktunya tiba, mereka akan kembali dan memanen buah cakra tersebut. Karena berisi seluruh kehidupan dari sebuah planet, wajar jika buah cakra ini bisa memberikan kekuatan dan peningkatan kemampuan dari seorang Otsutsuki yang memakannya. Buah cakra ini menjadi salah satu cara bagi seorang Otsutsuki untuk terus bisa bertahan. Tapi, bagaimana jika dikonsumsi oleh manusia? Kemungkinan besar manusia tersebut akan tewas. Seperti yang kami jelaskan, buah cakra berisi seluruh energi kehidupan dari sebuah planet. Sedangkan tubuh manusia biasa memiliki desain yang berbeda dengan klan Otsutsuki. Manusia biasa tidak didesain untuk bisa mendapatkan atau menerima kekuatan yang dahsyat seperti buah cakra tersebut. Satu gigitan buah cakra mungkin akan membuat manusia bisa tewas. Hal ini sama dengan sel Hashirama, di mana tidak semua orang mampu menahan kekuatan tersebut. Banyak eksperimen yang dilakukan untuk membuat seseorang menjadi kuat dengan mencangkokkan sel Hashirama. Tapi justru hasilnya tidaklah memuaskan. Ada yang sebagian justru tewas dan sebagian lainnya tidak sanggup untuk berdiri. Dan kemungkinan yang kedua adalah menjadi dewa atau menjadi bagian dari Otsutsuki. Kemungkinan yang kedua adalah sosok manusia biasa tersebut akan berubah menjadi seorang dewa jika memakan buah cakra. Manusia biasa juga berpeluang untuk bisa memiliki kemampuan dahsyat berkat mengkonsumsi buah cakra. Dan ketika seorang manusia bisa mengkonsumsi buah cakra tersebut, dia juga bisa menjadi salah satu dewa seperti halnya anggota klan Otsutsuki lainnya. Meskipun begitu, ada sebuah pengecualian yang besar yang harus diperhatikan. Tidak semua manusia biasa bisa mengkonsumsi buah cakra ini. Kemungkinan hanya mereka yang memiliki kemampuan six path atau merupakan reinkarnasi Indra atau Asura yang bisa mengkonsumsi buah iblis ini. Dengan kata lain, hanya ada 4 orang yang bisa mengkonsumsi buah cakra, yaitu Sasuke, Naruto, Madara, dan Hashirama. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Mungkinkah Naruto akan menjadi Otsutsuki utama ketika berhasil memakan buah cakra? Dan apa yang akan terjadi jika Naruto berhasil menjadi Otsutsuki? Dalam cerita Boruto Naruto Next Generation, kita mengetahui bahwa Ishiki Otsutsuki meninggalkan jejak segel karma miliknya di tubuh Kawaki. Menurut Ishiki, Kawaki memiliki tubuh yang sangat sempurna, cocok untuk bisa menampung kekuatan Otsutsuki yang ada di dalam tubuhnya. Hal inilah yang kemudian membuat Ishiki
berusaha keras untuk bisa mendapatkan kembali sosok Kawaki. Meskipun kita sudah lihat dalam adegan pertarungan Boruto di awal serinya, yang mana momen tersebut kemungkinan besar terjadi di masa depan, Kawaki menunjukkan bahwa levelnya setara dengan Boruto. Tapi, ada sebuah pertanyaan menarik yang kemudian muncul, yakni mengenai mengapa Ishiki tidak memilih Uzumaki Naruto untuk dijadikan wadahnya. Dan berikut adalah pembahasannya. Alasan yang pertama adalah mereka sudah mengetahui masa depan Naruto. Dalam pertarungan Naruto dan Boruto melawan Momoshiki Otsutsuki, ada sebuah momen menarik yang mana hal ini bisa menjadi bukti mengapa Ishiki tidak memilih Naruto sebagai wadahnya. Momoshiki melihat ke masa depan dengan menggunakan Byakugan dan mengatakan bahwa Naruto memang memiliki banyak kekuatan dan semuanya berkat Kurama. Tapi sayangnya, kekuatan itu tidak bisa diwariskan ke generasi selanjutnya. Pengungkapan ini sangatlah menarik, karena biasanya seorang Jinchuriki tidak masalah untuk mewariskan biju di dalam tubuhnya ke generasi selanjutnya. Sama halnya yang terjadi kepada keluarga Uzumaki yang lain, misalnya dari Kushina kepada Naruto. Dan hal inilah yang masih menjadi misteri. Ada kemungkinan bahwa Naruto akan tewas di masa depan, dan hal ini sempat dikatakan oleh Kawaki saat pertarungan melawan Boruto di awal serinya. Alasan yang kedua adalah karena Naruto sudah menjadi seorang Jinchuriki. Meskipun belum ada konfirmasi mengenai hal ini, tapi sepertinya franchise Naruto memiliki konsep yang sama dengan buah iblis di cerita One Piece. Jika berbicara mengenai kekuatan dahsyat seperti karma, dalam cerita One Piece seseorang tidak mungkin bisa memiliki dua buah iblis sekalipun, kecuali Blackbeard. Hal ini dikarenakan penggunanya bisa dipastikan akan meledak dan tewas. Sementara dalam cerita Naruto, seseorang tidak bisa menjadi wadah bagi dua kekuatan sekaligus. Naruto sendiri sejak lahir menjadi Jinchuriki Kurama. Jadi rasanya mustahil jika kemudian dia memiliki kemampuan dahsyat lainnya seperti karma. Bukan tidak mungkin jika dia akan tewas jika karma juga dimasukkan ke dalam tubuh Naruto. Dan alasan yang ketiga adalah karena Naruto sulit dikendalikan oleh Ishiki. Dibandingkan dengan Kawaki, Naruto sepertinya akan sangat sulit untuk dikendalikan oleh Ishiki. Hal ini bisa jadi dikarenakan kondisi Naruto dan Kawaki yang berbeda. Kondisi psikologis Naruto dan Kawaki sangat berbeda dan sangat berpengaruh terhadap kekuatan segel karma. Teman-teman tentu melihat bagaimana kekuatan cakra Kyuubi yang terus berkembang karena kebencian dan amarah yang meluap-luap dari Naruto ketika dia masih muda. Hal itu menyebabkan segel di tubuh Naruto perlahan melemah. Lain halnya ketika dia dewasa, di mana semuanya menjadi lebih bijak dan perkembangan pun terasa lambat. Jika Ishiki menanamkan segel karmanya terhadap Naruto, rasanya perkembangan segel karmanya akan sangat lama. Dan alasan yang berikutnya adalah karena latar belakang. Kondisi psikologis sangat berpengaruh terhadap segel karma. Bisa jadi ada alasan tertentu mengapa Ishiki memilih anak-anak yang tidak dianggap atau tidak dihargai seperti Kawaki menjadi subjek uji cobanya. Hal ini mirip seperti Kimimaru atau Sasuke. Hal ini tentu agar memudahkan Ishiki untuk bisa mengembangkan kemampuan karmanya. Dengan menggunakan kebencian, amarah, dan emosi, semuanya berkembang dengan sangat cepat. Sementara jika segel karma disimpan di tubuh Naruto, tentu tidak akan pas. Naruto memang memiliki masa lalu yang kelam. Dia dijauhi oleh orang-orang dan sebagainya.
tapi dia mendapatkan dukungan moral dari berbagai pihak, seperti Kakashi, Iruka, dan tentunya Sasuke. Segel karma baru akan berkembang ketika Naruto marah. Dan hal ini terjadi hanya ketika Naruto mengetahui atau melihat teman-temannya disakiti. Dan alasan yang berikutnya adalah butuh waktu yang cukup lama. Jika Ishiki memilih Naruto sebagai wadahnya dan menempelkan segel karma ke tubuhnya, maka bisa dipastikan hal tersebut akan sia-sia. Hal ini disebabkan karena usia Naruto sudah tidak muda lagi. Usia Naruto saat ini sendiri kemungkinan ada di angka kurang lebih 35 tahun. Dengan asumsi bahwa Ishiki memberikan segelnya sekarang, maka bisa dipastikan segel tersebut tidak akan berkembang. Jika kemudian asumsinya Ishiki bertemu dengan Naruto di usia remaja, mungkin masih ada peluang. Namun, jika Ishiki menanamkannya di usia Naruto yang masih kecil, peluang berhasilnya akan sangat besar. Jikapun kemudian membutuhkan waktu yang panjang, ada kemungkinan Naruto masih hidup. Tapi di usianya yang sekarang, peluang hidup Naruto sudah semakin menipis. Sehingga Kawaki mungkin akan berpikir 2 kali untuk menanamkan segel karmanya kepada Naruto. Selain itu, kemungkinan besar juga ketika segel karma Ishiki ditanamkan di tubuh Naruto, maka Naruto akan mampu untuk melawan kekuatan segel karma tersebut. Konsepnya, segel karma adalah tempat untuk menyimpan data dari seorang Otsutsuki. Jika segel karma bertujuan untuk dijadikan sebagai tempat untuk lahir kembali atau bereinkarnasi bagi seorang Otsutsuki. Hal ini hanya bisa terjadi jika Otsutsuki tersebut bisa mengalahkan wadahnya. Sementara seperti yang kita tahu, Naruto adalah sosok yang sangat kuat, sehingga kecil kemungkinan bahwa penanaman segel karma di dalam tubuhnya akan berjalan mulus. Dalam artian, kemungkinan besar segel karma yang ditanam di dalam tubuh Naruto tidak akan bisa berkembang karena mendapatkan perlawanan dari kekuatan Naruto itu sendiri. Yang berarti, kemungkinan besar penanaman dalam segel karma Naruto akan gagal. Dan kemudian, bukan Otsutsuki yang akan mengambil alih tubuh Naruto, melainkan kemungkinan besar bisa dipastikan bahwa pada akhirnya Naruto lah yang akan menguasai kekuatan Otsutsuki tersebut. Sehingga penanaman segel karma ke dalam tubuh Naruto bukanlah pilihan yang bijak. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe. Demikian untuk pembahasan kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.